Canon 700D apakah masih layak di tahun 2022? Yuk kita bahas. Sebelum video dilanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Kita putar dulu intronya, cekidot. Oke teman-teman, baik lagi di Farul Aja Channel. Ya, video kali ini gue mau sedikit ngebahas tentang Canon EOS 700D, dimana Canon EOS 700D ini keluaran tahun 2013 ya teman-teman. Canon EOS ini sekarang itu dibanderol harga di 4,5 juta ya teman-teman. Masih ada yang barunya ya, tapi tergantung online shopnya juga. Di marketplace-nya ada yang masih menjual barunya teman-teman di harga 4,6 juta, dan secondnya itu masih di 3 juta sampai 3,5 juta ya, tergantung kondisi juga. Nah, dari Canon 700D ini gue nggak akan banyak banget bahas tentang spesifikasi kameranya seperti apa dan megapikselnya berapa, karena kamera ini tuh spesifikasinya masih sama kayak 750D yang pernah gue bahas di konten sebelumnya ya teman-teman. Buat kalian yang belum tahu dan belum nonton, kalian bisa tonton aja di pojok kiri atas, kalian bisa tonton videonya. Kita bahas aja kamera Canon 700D ini tuh apakah masih worth it gak sih di tahun 2022 ini ya. Sekarang kita udah menginjak di tahun baru, di tahun 2022, di mana banyak banget kamera yang baru, keluaran baru ya. Misal dari Canon, dari EOS R3 tuh yang keluaran baru, terus juga ada dari Sony yang baru juga tuh ya. Banyak banget lah ya kamera-kamera terbaru yang keluar, dan kamera 700D ini tuh masih worth it gak ya di tahun 2022? Jawabannya sih kalau menurut gua masih worth it. Kenapa? Di sini megapiksel udah lumayan besar ya teman-teman, di 18 megapiksel untuk media cetak gitu ya. Itu di banner itu masih aman banget, gak akan pecah. Nah, di videonya kan di Full HD-nya udah 1920 x 1080 ya teman-teman, di FPS-nya di 30 fps. Terus misalnya di HD-nya udah 1280 x 720 ya. Ini udah enak banget sih, videonya udah smooth juga. Terus kalau misalnya lensanya di Canon 700D ini tuh ada dua jenis ya teman-teman. Ada yang udah STM juga, terus ada yang masih kayak gini nih, masih belum STM ya, jadi belum lembut si autofocusnya. Nah, untuk fitur videonya itu di sini enaknya udah autofocusnya udah lumayan ya teman-teman, tapi tidak seakurat seperti 750D. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk media sosial di zaman sekarang gitu ya, di Canon 700D itu masih worth it teman-teman buat sosial media kayak seperti Instagram, untuk YouTube juga, atau enggak buat kalian sinematik ini masih bisa. Kalian misalnya pengen slow motion, kalian bisa menggunakan di SD-nya aja, karena udah enak lah ya. Di 60 fps kita turunin di 50% itu masih aman ya teman-teman. Di 40%, 45% itu masih aman, tidak patah-patah ya. Untuk dari bodinya semuanya sih masih sama seperti Canon yang lainnya ya teman-teman. Di seri-seri semi pro masih sama, dari ISO, dari panel-panelnya nggak banyak beda. Cuman kelemahannya itu di sini tuh belum ada wifi-nya, jadi kita nggak bisa nge-transfer ke handphone ya, nggak bisa transfer ke handphone karena nggak ada wifi-nya, terus nggak ada GPS-nya juga gitu. Nah, terus kelemahan selanjutnya, videonya tuh masih formatnya tuh MOV ya teman-teman, jadi nggak bisa ngebaca di handphone. Jadi hanya beberapa handphone mungkin yang bisa ngebaca .mov ya, jadi kita harus editingnya di komputer. Jadi lebih enak sih sebenarnya kalau misal menurut gua, lebih baik kita motret pakai DSLR kayak gini, kita langsung aja editingnya di komputer teman-teman, biar lebih maksimal ya. Kalau misalnya kita di handphone mungkin tidak terlalu maksimal, karena tidak terlalu luas lah ya kalau misal di handphone. Nah, jadi teman-teman yang masih punya Canon 700D sebenarnya jangan minder sama kamera-kamera yang zaman sekarang, karena kamera itu sama aja teman-teman. Mau kamera semi pro, mau kamera yang belum bagus banget gitu ya. Ya sebenarnya sih kalau kamera itu lebih ke hanya media ya teman-teman, media menyampaikan gambar yang kita tangkap gitu ya. Sebenarnya sama aja. Untuk sosial media itu masih aman banget ya, apalagi Instagram ya teman-teman, masih aman, dan YouTube juga pakai ini masih aman juga gitu. Gue masih pakai juga sebenarnya ini beberapa kali, sesekali aja, sebenarnya masih aman banget untuk foto, untuk video gitu ya. Apalagi kalau misal kalian beli kamera ini terus kalian pakai lensa fix ya, di lensa fix 50 mili bukan 1,8, atau enggak kalian bisa lensa fix 50 mili di bukannya 1,4. Ini hasilnya mantap banget. Nanti gue bakalan
kasih hasilnya seperti apa di belakang video ya teman-teman. Jadi buat kalian semua, sekali lagi ini buat yang punya Canon 700D, lebih baik kalian simpan dulu, pakai gitu ya, pakai, jangan ngerasa minder. Aduh kamera gue jelek banget nih, kamera gue kamera jadul nih, kamera gue nggak bisa ngasilin karya yang bagus gitu. Tapi enggak teman, tidak menutup kemungkinan kita menggunakan kamera 700D ini, kamera yang tahun 2013 ya, udah berapa tahun tuh, 8 tahunan lah ya, 9 tahun ini bisa menghasilkan masih bagus sih di tahun 2022. Gak kalah sih menurut gua karena semuanya udah bagus. Kalau misalnya kita ngebahas tentang kamera ya teman-teman, itu pasti nggak akan ada habisnya, seperti handphone juga sih sebenarnya. Jadi setiap tahun itu pasti aja ada kamera keluaran terbaru ya, apalagi sekarang Sony itu mengeluarkan kamera-kamera terbarunya, mungkin ada berbagai macam tipis ya, perbandingannya gitu ya. Kalau misalnya kita membandingkan kamera jadul ini, sebut jadul sih, kamera jadul dengan kamera sekarang memang jauh banget, cuman untuk fungsinya itu sama gitu ya. Kalau misalnya kembali lagi kebutuhan kalian itu apa, gunakan dulu yang ada, jangan memaksakan lah ya. Kalau misalnya kita belum memenuhi budget kita belum memenuhi, jangan memaksakan untuk mempunyai yang lebih dulu. Kita gunakan dulu yang ada, yang kita miliki, kita pakai semaksimal mungkin. Kita buktikan kalau misalnya berkarya itu tidak harus menggunakan kamera-kamera mahal. Jadi kita pakai kamera murah tapi bisa menghasilkan karya yang mahal itu ya. Intinya itu aja, dan ya udah, kita nggak perlu panjang lebar ngebahas tentang Canon 700D ini. Oke, sekali lagi gue bahas nih ya, kalau misalnya Canon 700D ini sama semua seperti Canon 750D, cuma bedanya dari wifi aja, semua megapikselnya sama, flip screen juga, terus ya sama lah, pokoknya sama semua. Di sini gue ngebahas tentang Canon 700D ini apakah masih layak atau enggak di tahun 2022 sekarang ya teman-teman. Jadi gak perlu minder, kalian gunakan kamera yang kalian punya. Oke, itu aja dari gue. Thanks banget buat yang udah nonton. Yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video